Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai reproduksi bakteri. Nah, bakteri itu meme- bereproduksi secara seksual dan aseksual ya adik-adik. Seksual dan aseksual. Tapi secara seksual sebenarnya tidak akan menyebabkan bakteri itu bertambah banyak. Karena nanti yang terjadi hanyalah ada pertukaran materi genetik ya. Jadi akan dihasilkan bakteri rekombinan. Nah, seksual itu terjadi secara konjugasi, transformasi, dan transduksi. Sementara secara aseksual itu melalui pembelahan biner ya. Nah, langsung saja kita lihat pembelahan biner. Nah, pembelahan biner ini juga disebut pembelahan mitosis ya adik-adik. Jadi terjadi secara spontan. Mengapa? Karena dia tidak mengalami fase-fase pembelahan. Kalau pada hewan, tumbuhan, biasanya ada profase, metafase, kemudian anafase, dan telofase. Nah, kalau bakteri ini tidak. Jadi dia mengalami pembelahan secara langsung, namun ada tahapannya. Kalau kita lihat di sini, pertama kali kromosom atau bagian nukleoidnya di sini akan memanjang. Nah, di sini semakin panjang ya kalau kita lihat di sini. Dari yang kecil, nah, panjang. Nah, kemudian mulai terbentuk sekat di sini. Oke, nih bagian ini. Nah, yang melekuk ini sebenarnya tadi adalah bagian dari dinding sel dengan membran ya, membran sel dan dinding sel yang mulai melekuk untuk membentuk sekat pemisah. Nanti sekatnya semakin jelas kalau kita lanjutkan gambar ini. Nah, nanti ini sekatnya semakin jelas. Kemudian baru dinding sel baru itu akan sekatnya ini memisah ya. Jadi terbentuklah dua bakteri yang masing-masing memiliki nukleoid yang sama ya, tidak dari induknya tadi. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kalau bakteri ini membelah setiap 20 menit, ini bakteri saat pertama membelah menjadi dua, nanti masing-masing membelah lagi menjadi dua, membelah lagi. Dalam 1 jam bisa terbentuk 8 bakteri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sangat cepat ya adik-adik. Dan ingat, biasanya ada juga soal nih, 2 pangkat M. Jika bakteri mengalami pembelahan 3 kali, berapa jumlah bakteri yang dihasilkan? Tinggal dikalikan. 2 pangkat 3. Ini N adalah rumusnya. Jadi ada sebanyak 8 bakteri yang dihasilkan dari hasil pembelahan biner. Oke, semoga yang tadi jelas ya. Kita lanjutkan pembelahan bakteri secara seksual. Nah, tadi saya katakan bahwa seksual itu karena terjadi pertukaran materi genetik, di mana akan terjadi rekombinasi gen, nanti ada bakteri yang disebut dengan bakteri rekombinan. Nah, yang pertama melalui konjugasi. Kalau kita lihat, konjugasi itu intinya karena nanti materi genetik berpindah melalui jembatan atau saluran konjugasi. Nah, jembatan konjugasi atau saluran ini berasal dari pilus ya. Ingat struktur bakteri, materi sebelumnya itu berperan dalam reproduksi bakteri, berarti dalam konjugasi. Nah, caranya kita lihat dua bakteri saling berdekatan. Oke, bakteri A nanti dianggap bakteri donor ya. Kemudian ini bakteri penerima resipien berdekatan, kemudian mulai terbentuk jembatan konjugasi tadi. Nah, kemudian melalui jembatan konjugasi ini nanti materi genetik dari donor akan berpindah ke resipien. Oke, materi genetik ini berupa plasmid akan berpindah dari donor ke resipien ya. Nah, ini dia materi genetiknya yang sebelumnya tadi mengalami duplikasi baru dipindahkan ke bakteri penerima. Nah, selanjutnya bakteri penerima ini memiliki materi genetik yang baru ya. Jadi berasal dari si donor tadi. Oke, jadi terbentuklah bakteri rekombinan di sana. Selanjutnya nanti masing-masing memisahkan diri ya. Jadi jembatan tadi ini bergabung kemudian memisahkan diri. Nah,
tadi saya katakan bahwa secara konjugasi juga tidak akan menyebabkan bakteri bertambah banyak. Nanti bakteri ini bertambah banyak tetap melalui pembelahan biner ya adik-adik. Jadi di sini hanya intinya terjadi pertukaran materi genetik. Oke, di sini bakteri tidak bertambah banyak hanya melalui pembelahan biner. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada transduksi. Nah, kalau transduksi kita lihat ini reproduksi bakteri melalui perantaraan virus ya adik-adik. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, awalnya di sini ada virus, ini virus yang menyerang bakteri ya, bakteriofag ini. Nah, dia akan menyerang suatu bakteri. Kemudian nanti setelah, oh ya ini materi genetik yang dari bakteri sebelumnya akan masuk kepada bakteri yang diinfeksinya. Nah, selanjutnya berarti nanti terjadi rekombinasi bakteri. Oke, apalagi nanti dia akan menyerang kembali nih bakteri berikutnya. Jadi misalnya dia di dalamnya sudah ada bakteri A, dia menginfeksi di sini bakteri B. Nanti selanjutnya ini adalah bakteri C. Oke, jadi di dalam bakteriofag mengandung bakteri A dan dia menginfeksi bakteri yang B, berarti bakteri B nanti akan mengandung bakteri genetik dari bakteri yang A. Selanjutnya, nanti bakteri fag ini kan lisis, dia akan menyerang bakteri C, dan berarti bakteri C nanti akan mengandung bakteri genetik dari bakteri B tadi ya. Seperti yang ini yang hijau-hijau. Nah, ini dia. Terjadi rekombinasi gen dari bakteri yang ini tadi, bakteri yang B. Oke adik-adik, jadi virus menggandakan DNA bakteri, kemudian menginfeksi bakteri lainnya dan terjadi rekombinasi gen. Nah, itu untuk transduksi. Sekarang kita lihat transformasi. Jadi, kalau transformasi ini perpindahan materi genetik itu terjadi secara langsung. Kalau tadi kita bandingkan dengan konjugasi, ada saluran konjugasi di sana sehingga plasmid bisa berpindah. Nah, kalau ini tidak, jadi ini bakteri mengalami lisis, kemudian materi genetiknya langsung berpindah ke bakteri donor ceritanya ya, penerima resipien. Nah, inilah yang disebut dengan rekombinasi gennya ya. Jadi bakteri ini sudah mengandung materi genetik dari si bakteri donor sebelumnya. Ini bisa terjadi secara alami, bisa juga karena ada zat-zat kimia tertentu ya, sehingga bisa mengalami perpindahan secara langsung. Dan tidak semua bakteri akan mengalami secara transformasi ya perpindahan materi genetiknya. Jadi ini misalnya bakteri Rhizobium, Neisseria, Bacillus, dan Pneumococcus yang mengalami reproduksinya seksualnya secara transformasi. Oke, jadi baik transformasi dan juga transduksi nanti kalau bakterinya akan bertambah banyak tetap melalui pembelahan biner ya adik-adik. Oke, sampai di sini materi kita mengenai reproduksi bakteri. Jika kalian punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan dalam kolom komentar ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.